Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Business Plan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Sikofi Solusi Kopi Sehat dan Sarana Berbagi di Masa Pandemi. Sebelum memasuki poin utama, perkenalkan saya sendiri Wigar Adhika Rahman sebagai Ketua, Raffi Fadilah Primardika, dan Berlian Hilwa Mandiri. Di latar belakang, kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk kopi. Di mata masyarakat, kopi sering dipandang negatif. Mereka beranggapan bahwa kopi adalah minuman yang tidak sehat. Salah satunya dapat menyebabkan sakit perut. Ternyata, kopi memiliki banyak manfaat, yaitu meningkatkan nilai kerja otak dan fokus, mempercepat pemulihan setelah berolahraga, membantu hidup lebih lama, menurunkan resiko diabetes dan gagal jantung. Kami di sini menawarkan produksi kopi kepada masyarakat untuk merubah pemikiran mereka bahwa kopi itu sehat. Sikofi diproduksi secara steril menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan dijual dengan harga yang cocok di kantong para remaja. Kami akan menampilkan profil bisnis dari Sikofi. Di sini kami akan menyediakan kontak WhatsApp, akun Instagram, dan akun email untuk memudahkan para konsumen mencari informasi tentang Sikofi dan memudahkan para konsumen untuk berkomunikasi dengan admin Sikofi. Berikutnya ada deskripsi bisnis. Sikofi merupakan online coffee shop di Jogja yang menjual macam menu kopi kekinian, yaitu si aren dan si karamel. Si aren adalah kopi dengan varian rasa gula aren dan susu, sedangkan si karamel adalah kopi dengan varian rasa karamel dan susu. Mengingat bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna, maka kita harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bisnis ini adalah menyedekahkan 10% keuntungan dari pendapatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kita masuk ke bagian segmentasi. Segmentasi dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, segmentasi konsumen. Sikofi akan dipasarkan secara online dan menargetkan dari kalangan remaja sampai dewasa. Kemudian, yang kedua adalah segmentasi jaringan komunitas. Jaringan komunitas yang kami targetkan adalah kalangan anak muda atau remaja sampai dewasa. Dan yang terakhir, segmentasi pasar industri. Sikofi merupakan online coffee shop yang didedikasikan kepada anak muda sampai dewasa. Kemudian, laba dari penjualan kami akan diberikan atau disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Targeting. Produksi kopi memiliki 2 target pembelian diantaranya yaitu kalangan remaja dan kalangan dewasa. Kalangan remaja yang dimaksud adalah kisaran umur 16 hingga 25 tahun yang biasanya masih duduk di bangku SMA hingga kuliah untuk menemani mereka di saat mengerjakan tugas ataupun berkumpul bersama teman. Kalangan dewasa yang dimaksud yaitu berkisar umur 30 hingga 40 tahun yang sedang sibuk-sibuknya dengan pekerjaan mereka masing-masing, sehingga membutuhkan banyak asupan kafein untuk meningkatkan stamina dan fokus dalam bekerja. Juga ada beberapa orang yang senang menikmati kopi untuk menemani mereka di tengah kepadatan tugas kantornya. Dalam melakukan promosi, Sikofi melakukan 3 cara. Yang pertama yaitu publikasi, distribusi, dan pemasaran. Yang pertama yaitu publikasi. Sikofi melakukan digital marketing dengan membuat konten mengenai kopi yang akan dipasarkan. Ini akan membuat para calon konsumen semakin tertarik dengan produksi kopi dan akan membelinya. Yang kedua yaitu distribusi. Dilakukan dengan melakukan pemesanan online melalui aplikasi Grab, Gojek, Shopee. Melalui platform ini, para konsumen akan mengetahui adanya bisnis Sikofi dan membuat para konsumen tertarik untuk membeli. Selain itu, dengan melakukan pemesanan online ini, konsumen akan merasakan nyaman dalam melakukan transaksi di era pandemi ini. Yang ketiga, yaitu melakukan pemasaran. Pemasaran dilakukan dengan memberikan menu kekinian yang unik dan menarik. Dilihat dari cara penamaan menu yang kita berikan di produk-produk Sikofi, contohnya si aren dan si karamel. Penamaan menu ini akan membuat para konsumen tertarik dan membeli produk Sikofi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan struktur organisasi. Yang pertama, Wigar Adhika Rahman sebagai ketua sekaligus kepala produksi. Yang kedua, ada Berlian Hilwa Mandiri sebagai marketing.
Dan yang terakhir, saya sendiri, Raffi Fadilah Primardika, sebagai bendahara. Pada proses pembelian, si Coffee menyediakan dua opsi. Pada opsi pertama, customer dapat memesan dan membayar melalui aplikasi yang digunakan. Setelah itu, admin akan menulis nama customer dan pesanannya. Setelah itu, kurir akan mendatangi store si Coffee dan mengambil pesanannya. Setelah itu, akan mengantarkan ke customer. Customer menerima pesanan dan melakukan pembayaran kepada kurir. Opsi kedua, customer memesan melalui nomor WhatsApp admin yang sudah disediakan di bio Instagram. Selanjutnya, admin akan menulis nama customer dan menu yang sudah dipesan. Pesanan customer akan disiapkan. Setelah itu, customer mendatangi store si Coffee, mengambil pesanannya dan melakukan pembayaran. Dari dua opsi yang kami tayangkan tadi, customer bisa memilih salah satu opsi dengan melalui aplikasi atau menggunakan nomor WhatsApp. Si Coffee akan melakukan jaringan bisnis dengan efektif dan efisien melalui dua cara. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan perusahaan lain, klien potensial, atau pelanggan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari bisnis si Coffee. Yang kedua yaitu melakukan digital marketing dengan membuat konten mengenai kopi yang akan dipasarkan. Ini akan membuat calon konsumen tertarik dengan produk si Coffee dan akan membelinya. Selain itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dari bisnis si Coffee. Dengan meningkatnya pendapatan dari bisnis si Coffee ini, maka hasil yang disedekahkan kepada orang yang membutuhkan akan bertambah. Si Coffee menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan. Di antaranya ada produsen kopi. Jadi di produsen kopi ini kita akan membeli bahan utama kita, yaitu biji kopi atau beans yang telah di roasting. Yang kedua adalah distributor bahan. Maksudnya di sini adalah kita membeli bahan-bahan seperti botol plastik, kemudian susu, dan lain-lainnya. Selanjutnya kami juga akan bekerja sama dengan marketplace seperti Shopee, kemudian GoFood dari Gojek, GrabFood dari Grab, dan yang terakhir kita juga akan bekerja sama dengan bank agar bisa memudahkan para konsumen untuk bertransaksi. Ini merupakan hasil dari produksi kopi. Yang pertama ada si aren dengan kemasan 500 ml dan si karamel dengan kemasan 250 ml. Demikian presentasi bisnis yang bisa kami sampaikan. Kemudian izinkan saya menutup presentasi ini dengan pantun. Kalau ada piring pecah, jangan masukkan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nun wal qawmi wa mayasun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.